Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Nah, alhamdulillah semuanya baik ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pertemuan kedua ini ya, via virtual di Google Meet. Untuk bulan ini adalah bulan Syawal. Bagaimana anak-anak semua sudah melaksanakan puasa Syawal di bulan Syawal ini? Mas Adam, Mas Ilham? Alhamdulillah. Mas Adam dapat berapa puasanya di bulan Syawal? Satu. Mas Ilham sudah belum? Belum. Ya, karena bulan Syawal ini masih panjang, alangkah baiknya kita bisa melaksanakan puasa di bulan Syawal ya anak-anak semua, karena keutamanya sangat banyak, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absensi dahulu ya. Yang pertama, Mas Adam Priavandi. Baik. Yang kedua, Mas Ilham Bukhari. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Karena murid Bapak hanya dua, yaitu Mas Adam dan Mas Ilham. Baik, mungkin pertemuan kali ini dari anak-anak semuanya sudah tahu belum apa yang akan kita bahas untuk pertemuan kedua kali ini? Bagaimana? Mungkin ada yang sudah tahu materi tentang pertemuan kali ini? Belum ya? Oh, ya. Karena belum, kita bagaimana melihat video terlebih dahulu biar nanti materi yang Bapak ajarkan mungkin akan paham apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Silakan diperhatikan baik-baik ya anak-anak semuanya. Hey, selamat datang di The Hakim's Channel. Ayo dong, subscribe please. Subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, subscribe. Jangan lupa tekan belnya juga. Oke ya, ini dia video untuk hari ini. Merinteng atau akuarium laut. Ya, di The Hakims ada juga loh. Jika kalian ingin memelihara, ada beberapa aspek penting yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah ekosistem laut harus terbentuk di dalamnya. Yang kedua, banyaknya penghuni akan meningkatkan resiko kematian ikan dan terumbu karang. Yang ketiga, kelengkapan akuarium seperti chiller, filter, skimmer, lampu, pompa, semua harus diperhatikan. Dan yang keempat, pengetahuan dan ketelatenan serta banyak bertanya ke para ahli adalah hal wajib ya guys. Jika aspek penting tadi kalian belum mempersiapkannya, ada baiknya jangan lakukan, jangan coba-coba. Nikmati saja merinteng di The Hakim Channel. Bangau tongtong adalah spesies burung dari familia bangau atau Ciconidae. Tersebar di selatan Asia mulai dari India Timur sampai Pulau Jawa. Tingginya 110-120 cm, berat 5 kg dan rentang sayap 210 cm. Bagian atas tubuhnya dan sayapnya berwarna hitam, tetapi perut, kalung leher dan bagian bawah ekor berwarna putih. Kepala dan lehernya botak dengan bulu kapas putih halus pada mahkota. Bangau tongtong memangsa ikan, kodok, kadal, serangga besar, dan invertebrata. Untuk habitat burung bangau ini biasanya berada di wilayah aliran sungai, waduk, danau, serta rawa-rawa. Bahan baku sarangnya biasanya terdiri atas ranting-ranting kecil dan ilalang yang disusun sehingga berbentuk seperti mangkuk yang tebal. Di channel baru gue, The Hakims Aviary, gue melihat secara langsung bayi bangau tongtong menetas di alamnya. Selengkapnya di The Hakims Aviary. Kura-kura Sahara Afrika atau kura-kura sulcata. Kura-kura terbesar ketiga ini berasal dari gurun Sahara di Afrika loh. Di urutan pertama ada kura-kura Galapagos. Tahu nggak, Galapagos itu beratnya bisa mencapai 500 kg dan umurnya bisa mencapai 150 tahun lebih. Waduh, panjang umur juga ya. Nah, di urutan kedua ada kura-kura Aldabra. Terletak di Samudra Hindia bernama Aldabra dan besar kura-kura ini bisa mencapai 1 meter dan berat 250 kg. Dan ini dia nih, di urutan ketiga ada kura-kura sulcata.
Meskipun dari gurun Sahara, tapi mereka itu bisa bersahabat loh di iklim Indonesia. Dan tidak hanya sekedar pelihara, gue juga mengembangbiakan kura-kura di rumah gue. Sekali bertelur bisa mencapai 17 telur lebih dengan masa inkubasi 3-4 bulan. Dengan suhu 28-30 derajat, kura-kura di rumah gue tumbuh dengan baik. Yuk lestarikan mereka jangan sampai punah. Burung unta atau common ostrich merupakan burung terbesar yang masih hidup. Sebutir telur burung unta bisa mencapai berat 1,5 sampai 2 kilogram. Burung unta bisa berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Data menyebutkan mata burung unta bisa lebih besar ukurannya dari otak mereka sendiri. Burung ini cukup agresif dan mampu berkelahi dengan cheetah. Burung unta bisa tumbuh hingga ketinggian 2,5 meter. Semua karakter hewan tergantung bagaimana kita merawatnya ya. Ya, baik. Sudah tahu kan kita akan mempelajari tentang apa, anak-anak semuanya? Mas Adam atau Mas Ilham? Karena kemarin kita sudah mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup, dasar-dasarnya. Nah, sekarang untuk hari ini pertemuan kedua ini mungkin dari Mas Ilham atau Mas Adam ada yang tahu kita akan mempelajari materi tentang apa dari video tersebut. Silakan Mas Adam atau Mas Ilham. Ya, benar tentang klasifikasi makhluk hidup, tapi tepatnya pada karena dari lima kingdom tuh. Kingdom apa ini untuk hari ini kita mempelajarinya? Ya, pintar Mas Ilham. Kita hari ini akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup tentang kingdom animalia. Nah, tadi sudah melihat kan berbagai animalia atau hewan di video tadi pada punyanya Mas atau Om Irfan Hakim, The Hakim Channels. Mungkin dari teman-teman atau anak-anak semua ada yang melihat channelnya Om Irfan Hakim? Belum ya. Mungkin lain kali bisa dilihat itu banyak sekali mengenai satwa atau tanaman. Jadi sangat membantu untuk kita belajar secara virtual begitu ya. Baik, karena kita akan mempelajari Kingdom Animalia, Bapak akan memberikan materi sedikit mengenai Kingdom Animalia. Ya, baik, ini adalah materi yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai Kingdom Animalia. Mungkin anak-anak semua ada yang tahu ini gambar ini merupakan habitat apa? Habitat darat atau air? Coba Mas Ilham, Mas Adam. Ya, benar Mas Adam. Ini adalah habitat air. Yang samping kanannya Mas, ada yang tahu? Oke, ya, itu adalah habitat darat. Ada singa, gajah, badak, zebra, atau jerapah. Nah, yang di bawah ini ada habitat mana? Air, udara, atau darat? Oke, ya. Buaya termasuk merupakan hewan yang memiliki dua habitat, yaitu habitat air maupun habitat darat. Baik. Nah, pada Kingdom Animalia sendiri itu dibedakan menjadi dua. Coba ada yang tahu dua kelompok pada Kingdom Animalia itu apa aja? Mas Ilham atau Mas Adam?
baik, benar sekali, yaitu dibedakan menjadi dua, vertebrata dan avertebrata. Ada yang tahu vertebrata atau avertebrata merupakan apa? Coba Mas Adam. Silakan avertebrata. Oke, jadi gini ya, untuk vertebrata sedikit benar dari Mas Adam, yaitu hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Sedangkan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Jadi invertebrata ataupun avertebrata itu sama. Konsonannya a atau in, yaitu tidak memiliki. Gitu ya. Bedakan antara vertebrata dengan avertebrata yang memiliki ruas tulang belakang dan tidak memiliki ruas tulang belakang. Nah, di dalam vertebrata dan avertebrata itu terdapat kelompok-kelompok sendiri juga. Nah, ini adalah kelompok-kelompoknya. Vertebrata terdapat Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan avertebrata memiliki moluska, arthropoda, echinodermata, solenterata, porifera, platyhelminthes, nematoda, dan annelida. Nah, kenapa Pisces taruh di atas? Yaitu pada tahapan-tahapan ini terdapat organ-organ yang belum sempurna atau belum lengkap. Di mana Pisces sendiri organ-organ di Pisces atau di ikan itu belum sempurna seperti di mamalia. Sedangkan di mamalia sendiri organ-organnya itu sudah lengkap atau sudah sempurna. Nah, sama halnya dengan di avertebrata yaitu di moluska hingga di annelida dan terdapat pada pencernaan ataupun alat geraknya. Lanjut yaitu pada vertebrata. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adam, yaitu vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Jadi di tubuh ini itu terdapat ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini yang bisa menyokong tubuhnya tegak ataupun dapat berdiri pada tubuh selain kaki ya. Nah, itu adalah vertebrata. Ikan pun juga memiliki tulang pada punggung atau tulang belakang. Nah, yang pertama yaitu adalah Pisces. Nah, ciri utama pada Pisces tersendiri yaitu tubuh bersisik dan berdarah dingin, yaitu bereproduksi secara ovipar atau bertelur. Nah, Pisces sendiri biasanya hidup di air, jadi dia termasuk hewan berdarah dingin. Nah, apa ada Pak Pisces yang atau ikan yang termasuk anggota lain? Ada, nanti kita lihat di bagian akhir. Ada ikan yang tidak termasuk di dalam Pisces. Nah, karena apa nanti kita akan cek di akhir. Nah, contoh-contoh hewan Pisces yaitu ada ikan. Ikan apa ini teman-teman atau anak-anak? Mungkin ada yang tahu? Ya, Mas Ilham. Apa Mas Ilham? Ya, yang pertama itu ada ikan cupang. Yang kedua ada ya ikan buntal atau ikan fugu. Nah, yang ketiga itu ada ikan dori ya Mas Ilham atau biasa disebut botana. Dan yang terakhir itu ikan yang sangat cantik untuk dibuat aquascape atau ditaruh aquascape itu ada ikan diskus. Biasanya hidup di perairan air laut. Nah, ini adalah ciri-ciri utama dari Pisces dan contoh-contoh dari ikan-ikan yang ada di perairan laut, payau ataupun perairan biasa. Selanjutnya yaitu ada amfibi. Ciri utamanya dapat hidup di dua tempat, yaitu darat maupun air, dan bernapas dengan menggunakan paru-paru dengan bantuan kulit yang lembab. Kulitnya itu tipis, ditutupi oleh lendir yang mungkin banyak. Dan reproduksi secara bertelur yaitu ovipar, memiliki alat gerak dua pasang yaitu kaki dan yang berselaput. Suhu tubuhnya berubah-ubah yaitu poikiloterm atau berdarah dingin. Jadi amfibi ini memiliki kulit yang sangat tipis atau sangat sensitif, jadi
bila terkena mangsa atau musuh itu akan terasa. Nah, contohnya itu adalah katak hijau yang sering kita temukan di sawah ataupun di pohon. Biasanya kebanyakan hidup di pohon, menempel pada batang-batang pohon yang berwarna hijau. Nah, ini ada hewan satu lagi yang mungkin langka, ini dari teman-teman ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Mas Ilham atau Mas Adam? Ya, benar sekali. Ini adalah salamander axolot. Jadi ini jarang kita temukan di sungai ataupun di perairan yang lainnya, karena ini hampir punah atau bahkan kita katakan bisa punah, karena jarang sekali kita temukan di perairan atau di sungai-sungai di tempat kita, gitu ya. Selanjutnya yaitu ada aves. Nah, aves sendiri tubuhnya ditutupi oleh bulu yang lebat, karena aves sendiri habitatnya di udara ataupun di darat, jadi memiliki bulu yang tebal. Alat gerak aves berupa sepasang kaki atau dua kaki yang memiliki sayap berguna untuk terbang, dan alat pernapasannya berupa paru-paru dan kantong udara. Nah, pada aves sendiri atau burung itu memiliki kantong udara digunakan untuk saat terbang. Jadi ketika terbang, burung itu bernapas menggunakan kantong udara. Jadi saat istirahat ataupun saat hinggap di dahan pohon ataupun di tanah, itu aves bernafas menggunakan paru-paru. Nah, ketika itu paru-paru kantong udara mengisi oksigen, lalu waktu terbang, aves atau burung bernapas menggunakan kantong udara yang biasa disebutkan saccus pneumaticus. Nah, alat reproduksi pada aves sendiri yaitu bertelur atau ovipar, habitatnya tadi di darat ataupun di tanah, dan suhu tubuh pada aves sendiri yaitu homoiderm atau berdarah panas. Nah, ini adalah contoh-contoh pada aves. Ada burung dara dan ada burung elang, di mana kehidupan burung elang sering dihabiskan di langit atau di udara. Yang selanjutnya adalah reptilia. Ciri utama reptilia berjalan menggunakan badan atau secara melata. Alat penapasnya berupa paru-paru, menggunakan alat gerak dua pasang kaki dan otot perut. Nah, ini adalah ciri khas dari reptil, yaitu berjalannya menggunakan perut ataupun dapat berjalan menggunakan kaki. Suhu tubuh berubah-ubah yaitu poikiloterm atau berdarah dingin. Memiliki alat reproduksi yaitu ada 3. Ovipar bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Nah, contohnya pada reptilia itu ada ular, yang ini berjalan menggunakan tubuhnya atau perutnya, karena tidak memiliki alat ekstremitas kaki, dan ada buaya. Nah, buaya sendiri memiliki kaki, tetapi tidak dipungkiri bahwa hewan reptilia ini dapat berjalan menggunakan perut. Jadi dengan dorongan perut, hewan reptilia ini dapat berjalan tanpa adanya kaki. Selanjutnya yaitu adalah mamalia. Nah, ini adalah yang terakhir dari kelompok vertebrata, di mana mamalia adalah tingkatan yang paling sempurna pada organ-organ tubuhnya. Seperti kita manusia itu termasuk mamalia karena memiliki organ yang sangat lengkap daripada makhluk hidup yang lainnya. Nah, ciri utama pada mamalia sendiri yaitu penutup tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, perbedaannya dengan aves yaitu penutup tubuhnya aves sendiri ditutup dengan bulu, sedangkan mamalia ditutup dengan rambut. Jangan sampai kebalik, karena sering sekali anak-anak saya itu lihat bahwa mamalia menggunakan bulu sedangkan aves menggunakan rambut. Itu sangat salah. Jadi tetap kita lihat bahwa mamalia itu ditutupi dengan tubuh. Nah, pada hewan betina sendiri memiliki glandula mamae, yaitu dapat menyusui pada anak-anaknya. Dan alat penapasan berupa paru-paru, alat geraknya memiliki sepasang kaki dan tangan ataupun sirip. Nah, ini adalah hewan atau Pisces yang memiliki atau yang tergolong dalam hewan mamalia. Nah, nanti apa saja yang tergolong pada hewan mamalia, kita lihat contoh gambarnya.
Nah, alat reproduksinya secara melahirkan yaitu vivipar, suhu tubuhnya tetap homoterm atau berdarah panas. Nah, ini adalah hewan yang termasuk mamalia. Nah, ini adalah ikan yang termasuk mamalia. Tadi ada yang tanya kan, kenapa, apakah ada Pisces yang termasuk anggota kelompok lain? Nah, ini jawabannya. Mamalia ada anggota ikan. Dan yang terakhir ya ini. Coba Mas Ilham atau Mas Adam, ada yang tahu yang pertama itu ikan apa? Ya, benar sekali. Yang pertama itu ada ikan lumba-lumba, yang kedua sapi, dan yang ketiga ikan apa ini Mas Ilham? Ya, ini adalah ikan paus. Di mana ikan paus adalah ikan yang paling besar di perairan, di mana ikan itu ada ikan paus bungkuk, ikan yang paling besar. Nah, yang ketiga ini ada onta. Onta biasanya kita sering ditemukan di Mesir ataupun di padang pasir Arab, Saudi Arabia. Nah, ini adalah kelompok-kelompok dari vertebrata. Kita lanjut ke avertebrata. Di mana avertebrata tadi adalah kelompok yang tidak memiliki ruas tulang belakang atau tidak memiliki tulang punggung dari Mas Adam tadi. Nah, kita sering lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa Mas Adam pada gambar ini yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita? Ya, benar, siput sering kita jumpai di daerah lembab ataupun di daerah tanah yang basah. Jadi kita sering jumpai bahwa siput di kehidupan kita sangat banyak. Adapun juga udang, masih banyak di perairan atau di sungai-sungai di dekat rumah kita. Walau atau kalau tidak tercemar oleh pencemaran dari limbah-limbah yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Kita masuk kepada moluska. Nah, moluska ini adalah tadi yang disebutkan Mas Adam, yaitu contohnya siput. Di mana tubuhnya lunak, tidak bersegmen, dan memiliki mantel yang membentuk cangkang. Nah, cangkang pada siput sendiri yaitu berguna untuk melindungi tubuhnya dari mangsa atau musuh ataupun hal-hal yang lain. Nah, pada gurita sendiri itu memiliki tentakel, di mana tentakel ini berguna untuk melindungi tubuhnya gurita sendiri dan berguna untuk berjalan di tanah pada perairan. Nah, yang kedua itu arthropoda. Ciri utama tubuh anggota geraknya berbuku-buku, berruas-ruas, dan kepala terdapat antena memiliki rangka luar dari zat kitinnya. Tadi seperti udang, laba-laba, kelabang, dan belalang. Nah, pada arthropoda sendiri itu dibagi menjadi 4 juga, yaitu krustase, arachnida, myriapoda, dan insekta. Nah, contohnya pada kelabang ini kita lihat tubuhnya yaitu berbuku-buku atau berluas-luas. Itu ada hitam-hitamnya ya Mas Adam dan Mas Ilham. Nah, ini adalah contoh tubuh pada arthropoda yang memiliki buku-buku atau ruas-ruas pada bagian tubuhnya. Nah, selanjutnya itu adalah porifera. Nah, porifera itu tubuhnya dipenuhi pori-pori yang menyerupai spons dan memiliki rangka luar dan melekat di dasar laut. Contohnya adalah spongia. Nah, spongia ini memiliki pori-pori besar dan kecil-kecil di bagian tubuhnya ini, di mana pori-pori tersebut untuk mengeluarkan air ataupun oksigen di dalam tubuhnya. Dan spongia ini hidup di bebatuan, yaitu menempel pada batu atau menempel pada substratnya. Nah, selanjutnya adalah Echinodermata, di mana hewan ini ditutupi oleh duri yang terbuat dari karbonat dan habitatnya biasa ditemukan di air laut. Contohnya pada bulu babi. Bulu babi sering kita temukan di perairan air laut ataupun di tepi pantai, dan juga ada bintang laut, Patrick. Patrick biasa ditemukan di laut dalam ataupun tepi laut. Dan yang selanjutnya itu adalah Solenterata. Untuk memiliki rongga, memiliki tentakel berbentuk polip dan medusa, dan habitatnya di air laut. Nah, ini sangat unik sekali, di mana fase polip dan fase medusa hanya dimiliki oleh
ubur-ubur. Sedangkan fase polip sendiri dimiliki oleh anemon, tetapi anemon tidak memiliki fase medusa. Di mana fase polip yaitu fase di mana menempelnya pada substrat dan tidak dapat bergerak. Sedangkan fase medusa di mana fase yang dapat bergerak bebas pada habitatnya. Nah, itu adalah keunikan dari fase polip dan fase medusa pada Solentirata. Baik, kalau belum, kita coba kerjakan soal kuis ya yang Bapak berikan melalui Kahoot. Coba bisa dicek atau bisa ditunjukkan dulu Kahoot-nya. Mas Ilham, kameranya belum on. Baik, ini kita akan mengerjakan soal kuis ya. Ya, untuk mengetes kemampuan anak-anak semua sejauh mana yang sudah saya terangkan tadi. Silakan isi pinnya. Terlihat tidak ini pinnya? Ya, 6853170. Mas Adam sudah masuk, Mas Ilham? Oke, Mas Ilham sudah masuk ya. Bapak start ya. Silakan kerjakan dengan jujur dan silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena ini nanti sebagai penilaian evaluasi. Sudah selesai. Nah, ini adalah podium pada soal kuis teman kali ini. Ya, Mas Ilham nomor 1. Jadi ini nanti akan saya konversi menjadi nilai ulangan harian anak-anak semuanya. Gitu ya. Bapak ingin melihat pendapat-pendapat dari anak-anak semua mengenai hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia yang terancam punah. Mungkin dari Mas Adam, lalu dari Mas Ilham. Silakan Mas Adam. Oke ya, terima kasih Mas Adam atas pendapatnya. Dari Mas Ilham, silakan Mas Ilham berpendapat mengenai hewan endemik yang di Indonesia terancam punah. Oke, ya pendapat-pendapat kalian sangat bagus ya. Jadi kalian masih peduli pada hewan-hewan ataupun makhluk hidup lainnya yang ada di Indonesia ini yang endemik ataupun yang tidak endemik. Tetapi di Indonesia sendiri memiliki hewan yang endemik, contohnya yaitu komodo,
harimau Sumatera, anoa, dan jalak Bali. Nah, bagaimana caranya kita meminimalisir dengan adanya kepunahan itu? Kita saling menjaga ekosistem yang ada di Indonesia sendiri, yaitu dengan jangan menebang pohon sembarangan, jangan membuat lahan berlebihan, dan tetap kita berikan habitat yang selayaknya pada hewan-hewan yang ada di kawasan endemik ataupun kawasan Indonesia ini. Jadi kita dapat menurunkan hewan-hewan ini kepada anak cucu kita nantinya, sehingga anak cucu kita itu bisa melihat dan bisa menyaksikan bahwa ada hewan endemik yang terdapat di Indonesia. Karena Indonesia sendiri memiliki ratusan hewan yang terdapat di pulau-pulau. Jadi pesan Bapak, kalian tetap menjaga kelestarian dan menjaga hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian. Jika hewan itu mengganggu, jangan langsung dimatikan, tetapi usirlah atau berikan tempat yang terbaik dan jauhkan dari pemukiman warga, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari materi ini. Pesan Bapak tetap semangat belajar dan tetap bertujuan bahwa kalian itu bisa sukses dan selalu menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.